Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mereview saja sedikit mengenai water heater gas jadul ini dan juga cara mengetesnya. Jadi kalau water heater gas memang pastinya harus dites dengan tekanan air dan ada gasnya. Jadi kalau kita beli di online ya kita harus janjian sama penjualnya bahwa nanti kita tes dengan air dan gas harus berfungsi. Dan itu pun kalau tidak berfungsi belum tentu water heater gasnya yang rusak. Bisa jadi tekanan air kurang tinggi atau gasnya yang belum masuk ke mesin. Jadi memang perlu sedikit effort perhatian untuk model water heater gas. Ini adalah water heater gas, orang bilang manual ya. Sebenarnya juga kurang tepat karena ini sebenarnya juga otomatis. Jadi ini ya semi otomatik. Karena ketika sudah kita nyalakan api pilotnya, fungsi dari water heater gas ini juga otomatis. Ketika buka keran, maka api utamanya menyala. Ketika tutup keran, api utamanya mati. Jadi kalau mau dipakai di banyak orang gitu, seperti di rumah saya, itu api pilotnya kita standby kan. Ya pemborosan, tapi api pilot itu sangat kecil. Seperti ini adalah kiriman dari luar kota, mengirim Paloma jadul dan juga water heater gas nasional. Ini tipe GW500P ya, mungkin sudah sekitar 30 tahun yang lalu, tapi insya Allah ini tidak ada masalah ya model water heater gas seperti ini. Jadi ketika saya tes kemarin sepertinya terjadi kesalahan. Jadi saya pikir ini belum pernah dibongkar. Kayaknya kalau melihat dari kondisinya ternyata sudah pernah dibongkar tetapi tidak berhasil. Oke, saya jelaskan saja seperti apa cara kerja dari water heater gas model jadul ini, dan nanti saya tunjukkan di akhir video ngetesnya dengan gas dan air. Kita buka dulu aja langsung. Ini sudah saya perbaiki teman-teman, sudah normal. Jadi hanya saya ceritakan saja seperti apa prosesnya, karena ya kalau tidak bisa mengerjakan sendiri ya lebih baik tukang, tetapi kita setidaknya paham seperti apa prinsip kerja model water heater gas jadul ini. Insya Allah ya sangat kuat. Itulah Jepang itu akhirnya produknya tidak laku karena kalau bikin produk terlalu kuat. Nah, 30 tahun itu kan sudah melebihi umurnya, yang punya kadang sudah meninggal. Ini malam Jumat Legi, jadi banyak yang baca Al-Quran, ngaji di masjid. Biasa kita nanti juga sore ke makam. Jadi model water heater gas ini pastinya memerlukan tekanan air yang kuat ya. Jadi paling enak ya kalau teman-teman itu punya bak mandi, pakai pompa disiapkan bak mandi terus masuk ke water heater gas ini. Itu yang paling aman karena memang memerlukan tekanan air yang cukup kencang. Jadi ini model membran, jadi kalau tekanan airnya kurang kencang ya knob kanan itu dibuat mencekik, diputar ke kanan ini. Jadi ini menurut saya 30 tahun yang lalu Jepang itu sudah punya teknologi yang luar biasa. Seperti ini teknologinya adalah thermocouple. Ini kalau model yang baru itu thermocouple sensor panas ya, sama aja ini. Tetapi model thermocouple ini dua bimetal ya, ini dua logam yang disatukan. Ketika mendapatkan panas itu ada beberapa model thermocouple, satunya mekanis seperti di kompor gas itu yang pakai tungku banyak, itu mekanis. Jadi ketika ada panas itu membuat menonjol nanti di bagian sini ujungnya elektroda. Tapi model ini setahu saya ya, ini pemahaman saya adalah thermocouple elektrik. Jadi ketika ada panas dia menghasilkan strom. Ya, itu saya belum pernah mengukur stromnya berapa, tapi dia yang jelas menghasilkan strom untuk menjadikan silinder ini menjadi magnet. Itu kelebihan dari model ini. Wah, ramai sekali kata saya ini teman-teman, pinggir jalan walaupun di desa. Jadi prinsip kerjanya adalah ini memakai api pilot. Ini api pilot, yang ini api penyembur utama ketika pertama kali kita menyalakan. Jadi untuk nyala pertama dan panasnya ini karena apinya ini besar, untuk membantu ini dulu, membantu memanasi thermocouple. Jadi prinsip kerjanya adalah saat pertama kali kita
pemantik ini ditekan full, putar ke kiri sampai dengan bunyi cetik. Nah, itu terjadi pemantik. Maka ketika ini harus posisi nekan ya teman-teman. Di sini akan keluar nyembur api yang besar. Di sini api pilotnya juga keluar. Supaya cepat ini membantu pemanasan pertama saja, supaya termokopel ini lebih cepat terpanasi. Jadi ini kasus yang sering adalah termokopel ini melorot, posisinya melorot, akhirnya tidak kena api maksimal oleh api pilot. Itu yang jadi masalah. Jadi begini, begitu kita putar tadi ya seperti ini, tunggu petunjuknya itu sekitar ya 5-10 detik. Begitu kita lepas, maka api pilot ini harus tetap nyala. Itu artinya yang sini akan mati setelah kita lepas, yang api penyembur ini. Maka termokopel itu akan menghasilkan magnet. Magnet ini yang akan menahan selenoid. Jadi selenoid ini hanya pekerjaannya memegang. Untuk ketonjoknya ya memakai tekanan ini. Nah, ini yang bedanya dengan yang full otomatik. Jadi kalau yang full otomatik seperti Paloma itu pakai tekanan air untuk menonjoknya. Kalau yang Paloma lama 2 selenoid. Selenoid pertama untuk mendorong. Jadi ini mendorong valve selenoid. Setelah jadi magnet baru dipegang. Jadi selenoid ini adalah pintu pertama, pintu utama dari gas. Jadi gas dari sini bawah masuk ke selenoid valve dulu. Nah, selenoid valve ini untuk bisa terbukanya harus ditekan dulu. Nah, ini ditekan ini artinya membuka, mendorong katup selenoid agar ke bawah. Setelah jadi magnet maka akan dipegang, sehingga ketika ini sudah normal seperti ini, dia menyala pilotnya ini, berarti pintu utama gas itu sudah dibuka. Sedangkan pintu yang ketungku masih tertutup karena mengikuti ketika ada tekanan air. Jadi pintunya ada 2, pintu utama selenoid, pintu kedua ya valve itu nanti ada valve lagi di sini menonjok membuka. Jadi kalau posisi seperti ini standby, setelah menyala teman-teman ini diputar full ke kiri. Nah, selama tidak ada aliran air, maka hanya api pilot ini saja yang menyala. Nah, ini kendalanya kemarin ketika saya seperti ini yang nyembur keluar api hanya api utama ini, sedangkan pilotnya ini tidak keluar api. Ini saya tes dengan disumbat ya, yang sini ternyata keluar apinya hanya pas seperti ini, keluar gasnya yang pilot ini. Ternyata itu salah teman-teman, pernah dibongkar kayaknya. Jadi ya teman-teman bisa ngecek ini dilepas 2 baut ini, tapi hati-hati ini pastikan penguncinya tidak lepas, agak sulit merangkai pemantik ini. Di bawahnya mekanisme pemantik ini ada silinder dari kuningan. Nah, itu ada lubangnya di kiri kanan. Jadi ketika diputar itu nanti lubangnya ketemu, lubang api utama, api penyembur, terus lubang api untuk pilot, gitu aja. Ternyata karena kan ini hanya berputar 180 derajat. Ternyata begitu saya cek, ternyata kebalik posisi silinder itu. Jadi mungkin sekali. Jadi pada waktu normal nanti teman-teman full gini ke kiri, silinder itu bagian lubangnya akan ke arah sana. Jadi gas dari bawah sini bisa masuk ke sana. Ternyata dia ketemu yang buntu. Jadi ini rupanya salah. Habis melepas knop ini lupa posisi awalnya. Jadi seperti itu posisi seperti ini waktu membongkar ya ke kiri, tetapi ketika memasang ini diposisikan ke sini. Jadi terbalik 180 derajat. Jadi tinggal ini dilepas, nanti kuningan tadi, tabung kuningan kerucut itu diputar 180 derajat. Itu aja. Jadi ini kebalik aja. Jadi kalau membongkarnya posisi seperti ini, kuningannya yang bagian sini sedang menutup lubangnya, maka nanti kita kembalikannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti kerucut tadi bagian lubangnya
sudah menghadap ke arah sini, gitu aja. Tidak saya jelaskan detail teman-teman, ini hanya sekedar info ya bagi tukang aja. Teman-teman membongkar sendiri nanti kesulitannya, tapi bisa kayak suka oprek sendiri itu monggo, tinggal ya disorting aja awalnya. Intinya ini kesalahan di sini. Jadi tidak ada api ketika saya posisi sini, api pilot tidak bisa keluar, tapi ini menyembur ya selama tertekan tadi. Nah seperti gini posisi nekan ya, ini hanya api utama aja nyembur, sini tidak keluar. Nah ternyata setelah saya perbaiki posisinya, kita putar 180 derajat, kerucutnya kuningan tadi bisa normal. Tetapi ternyata ketika saya lepas, api pilot ini mati. Nah, ternyata itu ini teman-teman, sekring ya, di bagian atasnya ada sekring, termofuse di belakangnya pemantik ini putus. Nah, tidak saya ganti ya, nyari penggantinya itu sulit, harus orisinil Paloma kalau bisa. Kalau yang beli di toko elektronik ternyata tidak tahan, hanya berapa derajat nanti putus lagi. Kalau bawaannya memang dirancang mungkin agak tinggi ya, 100 berapa derajat ya, karena tidak nempel ke tungku ini ya, untuk safety harusnya tetap ada. Jadi ini kemarin saya jumper saja fuse-nya, sekarang sudah hidup. Jadi ketika saya lepas ini kemarin tuh mati karena setrumnya akhirnya masih putus. Saya takutnya ya termokopel ini rusak atau selenut ini rusak, yaitu enggak ada penggantinya ya, kecuali kanibal gitu. Jadi ini kesulitan model seperti ini adalah ya, kalau sudah ada spare part yang rusak, setahu saya bisanya ya dengan kanibal dari baterai lain yang sejenis. Jadi setahu saya ini jarang sekali rusak. Kemarin ada satu ya, membran ini sobek ya, itu sudah usia ya, namanya 30 tahun. Yang kedua pernah yaitu silindernya udah putus ya, karena ini sangat hebat sekali. Saya nanti mau saya ukur berapa tegangan yang dihasilkan oleh termokopel elektrik ini, itu yang luar biasa ya. Teknologi 30 tahun yang lalu sudah Jepang itu menciptakan hal seperti itu. Jadi benar-benar bisa jadi magnet ketika ini dipanasin, bisa mengirimkan strom ke solenoid, dan itu pernya sangat kuat ya. Ini sangat kuat per di solenoid, itu berarti tegangan yang dihasilkan cukup kuat ya, magnet yang dihasilkan supaya bisa memegang valve ini tadi. Itu saja, jadi cara kerjanya seperti itu, nanti ada videonya. Dan ini ya, kalau sudah seperti ini menyala, terus kita putar ke kiri, api pilotnya menyala, ya itu berarti sudah otomatis. Nanti ketika ada aliran air, mau dari input atau output, baterai tergas ini akan menyala dan mati secara otomatis. Tapi yang mati hanya api utama, nanti api pilot akan standby. Ya itu saya contohkan di rumah saya sendiri, karena banyak penggunanya di rumah bapak saya, maka api pilot ini selalu di standby kan. Pak, itu kan pemborosan, iya, tetapi ya menurut saya tidak terlalu banyak karena api pilotnya ini sangat kecil. Oke, jadi seperti itu prinsip kerjanya model baterai tergas jadul ini. Insya Allah secara konstruksi sangat kuat, dan yang orang suka itu adalah jumlah tungkunya. Jadi ini punya penggemar sendiri ya. Kebanyakan teman-teman Chinese itu, orang-orang tua jadul, orang kaya jadul Chinese itu suka model baterai tergas ini karena keluarannya sangat panas. Karena mereka cara makainya ya konvensional, nggak seperti orang-orang modern ini yang banyak gaya itu pakai shower. Mereka itu ditampung di bak terus dicampur dengan air dingin ya, manual gitu aja. Jadi walaupun rumahnya mewah, mereka tetap modelnya di kamar mandi ada baknya. Jadi ini memang disetting panas sekali ya, supaya mereka tinggal campur dengan air dingin, tidak pakai shower-showeran cara mandinya. Jadi kalau ini posisi low ke kiri ya, api kecil itu yang nyala nanti setahu saya 3 tungku. Dan kalau diputar ke kiri, tadi ke kanan ya, yang api kecil, ke kiri api besar itu 5 tungku ini menyala. Tuh kalau ditambah dengan dicekik lagi, keluarannya bisa sangat panas sekali. Itu yang sangat disuka oleh penggemar khusus. Jadi punya penggemar khusus baterai tergas ini.
Jadi kalau ada di tempat loak itu, di tempat saya dulu berani beli karena harganya murah, insya Allah tidak ada yang rusak. Jadi rata-rata dijualnya itu karena ya generasi muda itu tidak mau effort ya menyetekan ini, proses nyetekan ini males, tinggal beli yang model baru, nggak pakai nyetekan. Jadi jarang yang rusak itu, setahu saya dijual karena pemiliknya sudah ganti generasi, gitu saja gampangnya. Kalau orang tuanya tentunya masih memakai model ini, begitu anaknya generasi modern, males, mager beli yang model full otomatis. Tapi sepertinya tukang loaknya sekarang sudah tahu barang itu tidak bisa saya dapatkan dengan harga murah lagi. Wah ini masih bagus Pak ini, waduh mereka sudah tahu. Dulu kita dapatkan barang ini di bawah 300, tapi mereka sekarang sudah tahu pasang harga ya di atas 500 karena sudah tahu bahwa model ini sangat kuat, sangat tahan banting istilahnya. Ini berapa tahun yang lalu juga kondisinya tidak ada keropos, hanya karat-karat sedikit ini aja. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan. Silahkan ikuti videonya pengetesannya. Tes water heater nasional jadul. Setelah ini penggantian fuse, kita ganti fuse-nya, putus termofuse-nya, kita jumper aja. Dan ini tadi valve dari pengatur gas ini kebalik 180 derajat. Kita bongkar, kita posisikan normal lagi. Ini bisa kita tes untuk fungsi dari termokopel. Jadi setelah api pilot nanti membakar termokopel ini, maka akan mengalirkan strom ke solenoid. Jadi ini akan ketahan valve utamanya. Kita tes di sini nanti terdengar. Tes tanpa air saja, pakai gas bisa, tapi kalau bisa ini berdiri karena apinya nanti tidak bisa mengenai termokopel. Api itu kan ke atas ya. Kita lepas, api tidak boleh mati, api pilot. Itu berarti termokopel sudah mengirim strom ke ini solenoid. Setelah itu kita matikan, nanti akan terdengar cetek setelah dingin. Ini kan apinya ke atas ya, tapi itu udah kepanggang ujungnya termokopel. Coba kita matikan. Insya Allah ini nanti tes air sudah bisa, selama membrannya tidak sobek. Kita matikan, ditunggu sampai dingin, nanti terdengar cetek, berarti ini solenoid bekerja sudah kembali ke posisi normal. Ya, ini berarti berfungsi solenoidnya, dan juga termokopel berfungsi mengirim strom ke solenoid. Ini teknologi Jepang ini. Cuci tungkunya, heat exchanger-nya ini. Terus ini di tungkunya kita cuci tiap lubang-lubangnya. Ada 5 tungku ini, hebat ini, nasional jadul ini. Kalau ada pipa kecil itu buat belok gitu enak teman-teman, langsung tiap tungku bisa bersih. Paling enak dicuci ya teman-teman. Kalau pakai tekanan angin itu tidak keluar kotoran itu, seperti apa sarang laba-laba gitu. Apalagi ini nggak ada komponen elektronik lah istilahnya. Cuci aja ini tiap lubang-lubang gasnya ini, masukin air. Ini tinggal ngetes pakai air. Tadi udah tes fungsi solenoid dan termokopel, insya Allah sudah aman selama membrannya tidak sobek. Wah, harus bikin pipa yang bengkok gitu teman-teman, ini enak itu, nggak perlu bongkar. Kalau water heater lain kadang sempit celahnya ini. Tungku dicuci,
biar api tidak merah dan yang buntu-buntu kotoran itu bisa hilang. Sekarang kita tes membran, itu bisa kelihatan nanti di sini bergeser atau tidak. Ini memang tekanan air harus kencang ya, model water heater jadul ini. Oke, kita coba. Oke, itu bergerak. Kalau tekanan air kurang ya harus kita cekik, berarti itu tarik ke sini. Itu nanti lebih cepat bergesernya. Kan. Nah, itu fungsi kenop ini, itu mencekik. Karena saya pakai pompa udah cukup. Sawaman ini tinggal pakai gas. Nah, ini kelihatan sekarang kan bocor-bocor ini karena memakai o-ring, dan kita buka di bawah o-ringnya kita tambah sirip sedikit. Nah, itu padahal ini stok run di input, apalagi nanti kalau stok runnya di output itu nanti bertekanan di mesin ini. Oke, kita coba pakai gas. Seperti biasa, karena habis selang dilepas atau masang baru, ini kita lakukan purging. Setelah regulator diketuk-ketuk, kita buang angin. Ini purging langkah penting. Dibuka sedikit aja karena ada pelornya ini, regulatornya. Dingowoskan tapi kecil, sampai bau gas. Jangan lupa nanti diklem lagi, tapi model selang saya ini rapat. Kalau untuk nyoba nggak perlu diklem ya, tapi yang di rumah teman-teman pastikan diklem. Nah, setelah bau LPG di ruangan ini, jangan sampai menyalakan api ya. Dikibas-kibas itu ruangannya pakai koran atau pintu kamar mandi ini kita buka tutup sampai baunya benar-benar hilang, baru kita boleh melakukan percobaan. Kita kipas-kipas dulu. Kenop tungku saya taruh di api kecil dulu biar pelornya tidak mengunci. Oke, kita coba memantik. Ini pasti nanti warnanya merah ya, karena masih basah habis dicuci. Oh, itu. Ada airnya aja. Mudah-mudahan pilot bisa jalan. Ya, masih ada air. Oke, sudah saya tiup di sini tadi penuh air ya. Pokoknya api pilot bisa menyala stabil, berarti sudah termokopil kena panas maksimal dan mengirim strom ke solenoid. Dilepas tidak boleh mati. Nah, ini tinggal kita putar ke kiri model ini. Oke, kita coba buka keran air, mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah ya, masih ada air. Jadi sebenarnya ya otomatis ya baterai seperti ini. Kalau di rumah saya, bapak saya karena orangnya banyak, jadi selalu standby seperti ini. Nah, api kecil itu nyala terus. Apakah boros ya? Pasti ada yang sia-sia ya, terbuang. Tapi itu sangat kecil api pilotnya. Jadi kalau sering dipakai, banyak orang ribet nyetekkan gini ya, di standby kan gini aja, nggak ada masalah.
Oke, kita pindah ke api besar dan terkering airnya. Wah, lima-limanya menyala. Nah, itu merahnya karena ada air. Tapi kalau udah kering langsung biru. Ya, biru sekarang. Kita langsung hidupkan api besar gimana? Apakah pilotnya ikut mati? Kadang seperti itu. Ya besar ya, langsung belum. Coba api kecil lagi. Kayaknya modelnya ini dibagi, kalau api kecil 3 tungku atau gimana gitu. Oh ya, hanya 3 tungku. Kalau api besar 5 tungku menyala semua. Ya statnya pasti lebih halus. Kita matikan lagi sampai terdengar cetek cetek. Seluruhnya lepas. Ya, nanti kita ulangi lagi. Nah, kurang lama. Oke, ke kiri, start. Mantap, jadul, mantap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.